dari si bajanya. Jadi sebelum ditempa, baja dipanaskan terlebih dahulu hingga warna itu memerah, karena itu betul-betul panas. Nah, ini proses pengepresan itu masih menggunakan yang tradisional. Jadi masih pakai pemberat seperti ini. Ini seperti besi ya, pemberatnya ya. Dan dipres pakai kayu-kayu seperti ini. Jauh tuh ini, Vi? Jauh banget tuh. Nah ini deh, ini aku lagi mengayuh beca dengan membawa kedelai, ditambah ini nih, si Vivi. Wah, botol, abot ini, Vi. Nah ini rencana kita mau bikin salah satu tahu yang legend yang ada di Kediri, yaitu tahu takwa yang berada di Bakacung ya. Ini sudah populer banget ini, Rek. Tahu Bakacung ini sudah ada dari tahun 1912 ya? Iya, udah dari sebelum merdeka. Ayo wis langsung yo jatuh iki. Ya. Ayo Vi, buruan Vi. Ini udah jadi lebih Pak. Cuci ya? Pak, ini Pak, belinya Pak. Harus ini ya Pak. Oh iya anak negeri, kedelai yang aku bawa tadi tidak langsung diolah, harus dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian direndam selama 6 hingga 8 jam agar mengembang dan melunak. Tapi tenang, karena sudah ada kedelai yang direndam dari pagi, jadi langsung aja yuk kita angkut kedelainya ke alat penggilingannya anak negeri. Suka duri ya Mas? Iya. Kuat ya kamu Mas. Balik. Balik. Mengoperasikan alat penggilingan yang unik ini itu nggak semudah yang aku bayangkan anak negeri. Ternyata lumayan berat loh. Ayo Vi, tambah lagi airnya. Seperti yang Pak Edi lakukan itu loh. Biar nggak seret dan kedelainya bisa cepet halus. Kediri dikenal sebagai kota tahu, dan di sini di Bakacung ini merupakan pabrik tahu pertama atau pelopor tahu takwa yang ada di Kediri. Dan uniknya di sini tuh masih dikerjakan secara manual, maka penggilingan ini masih pakai batu yang berputar seperti ini. Lumayan berat, ini sama aja kita itu fitness yo. Bener banget. Wih, lihat tuh anak negeri. Kedelai yang tadinya berbentuk butiran, setelah masuk alat ini langsung berubah seperti bubur. Uniknya, alat penggilingan yang terbuat dari batu ini belum pernah diganti loh sejak pabrik tahu ini berdiri, yaitu sejak 1912. Selanjutnya pindahkan kedelai yang sudah halus ke tempat perebusan. Karena kedelai yang sudah halus harus dimasak terlebih dahulu dengan tungku yang berbahan bakar kayu. Setelah matang, kemudian pisahkan air dengan sari kedelainya dengan cara disaring menggunakan kain yang memiliki pori-pori sangat halus seperti ini. Nah ini adalah proses penyaringan ampas tahu yang mana yang setelah tadi direbus, selanjutnya sari kedelai dipisahkan dengan cara disaring seperti ini. Nanti yang dimanfaatkan untuk jadikan tahu itu bagian airnya ya Pak ya, yang di bawah. Saringan harus terus digoyang-goyang supaya sari kedelai menetes. Terus lakukan hingga yang tersisa itu ampasnya saja. Aduk terus, Vi. Oh. Habisnya penuh, ayo semangat. Iya. Ayo Pak, lanjut Pak. Udah ya. Nah ini anak negeri. Jadi untuk proses penyaringannya itu dilakukan secara manual juga. Nih. Jadi caranya digoyang-goyang seperti ini Pak ya. Sampai nanti sarinya itu terpisah dengan ampasnya, dan ini semakin lama disaringannya ini semakin terisi dengan ampasnya, dan ini semakin berat loh. Butuh tenaga ekstra ya Pak ya? Udah Pak, udah penuh? Nah ini udah penuh, ya wis tuh. SB. Wes, sekarang waktunya kita pindahkan ampas tahunya yuk anak negeri. Nah seperti ini nih anak negeri, sari kedelai setelah proses penyaringan. Kata bapak sih harus dikasih cuka terlebih dulu.
Tuangkan sedikit demi sedikit cuka untuk mempercepat pengentalan, sambil diaduk perlahan untuk menghilangkan buihnya. Walah, ternyata kita masih harus memisahkan air yang ada di atas sari kedelainya anak negeri. Waduh, panjang bener yo. Dan cukup melelahkan ya membuat tahu ini. Yaps, tahu memang menjadi salah satu jenis lauk yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Makanan asal tanah Tiongkok ini mulai dikenal di Indonesia sudah sejak lama. Hati berat. Masuk, Pak. Singgas ya. Seri, pergi. Nah, ini proses pengepresan itu masih menggunakan yang tradisional. Jadi masih pakai pemberat seperti ini. Ini seperti besi ya pemberatnya ya. Dan dipres pakai kayu-kayu seperti ini. Walah, emang beda yo anak negeri dengan rumah produksi pembuatan tahu yang lainnya. Karena rumah produksi ini berdiri sangat lama dan kini generasi ketiga lah yang melanjutkan produksi tahu takwanya. Terlihat kan dari peralatan yang digunakan di rumah produksi tahu ini. Eits, tapi jangan salah, meski terbilang jadul, sekali mencoba tahu takwa, bisa ketagihan deh. Karena kualitasnya bener-bener terjaga. Dan ini adalah proses pemotongan ya anak negeri, karena setelah tadi melewati berbagai macam proses, ini harus dipotong secara presisi. Bener lurus. Harus adil ngono loh. Harus adil. Kan udah ada cetakannya juga. Nah, benar sekali. Apalagi tadi sudah dipres kan ya. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalau tahu pernah menjadi penyelamat masyarakat Jawa dari krisis gizi loh. Bermula dari kebijakan tanam paksa pada abad ke-19 oleh Belanda yang menguras hasil bumi, sehingga membuat pribumi kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, saat itulah tahu muncul menjadi makanan alternatif pengganti nasi. Jadi ini nih Re, yang bikin beda tahu takwa dengan tahu yang lainnya. Selain tingkat kepadatannya dan juga tekstur yang lebih padat ya. Itu juga pemberian warna alami seperti ini. Jadi nggak pakai warna sintetis. Oh, warna-warna makanan gitu toh. Kita pakainya dari kunyit. Nah, ini tentunya selain menambah cantik, lebih berwarna kan, itu juga menambah aromanya yang bikin nikmat toh gitu. Rasanya juga khas banget. Ya, biskuit. Oh, jadi pemberian warnanya itu kunyitnya itu nggak langsung ditumpahin ke dalam ini perebusan ya, tapi hanya cuma dicelup aja. Nih, airnya udah langsung kuning ya. Proses perebusan untuk pemberian warna ini tak membutuhkan waktu lama anak negeri. Tidak sampai 10 menit, tahu siap untuk diangkat. Tandanya sih kalau tahu sudah mengembang ke permukaan. Nah, seperti ini nih anak negeri. Oh iya, tapi hati-hati, saring lagi. Walah, emang paling enak yo makan tahu yang masih fresh dari tempat pembuatannya langsung. Padat dan gurih, bener-bener maknyus, lezatos, kronyos-kronyos. Enggak loh. Jadi memang ciri khas dari tahu bah kacung itu warnanya kuning seperti ini. Jadi setelah direbus tadi ya, ternyata itu udah mateng sebenarnya. Udah bisa dimakan langsung kan, dan rasanya itu nikmat sekali. Apalagi nih teksturnya itu dia kenyal, padat, dan besar sekali loh tahu dari bah kacung ini ya. Benar. Dan tahu nggak sih Mas Hafid, kalau pewarnaan kunyit ini di tahu-tahu bah kacung punya banyak manfaat. Tuh ada antioksidannya yang bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, enak, manfaatnya ada ya. Sehat dan cuman ada di tahu-tahu bah kacung. Tapi ada yang kurang iki. Tahu peti sendi. Oh iya. Wes pangas ya. Jadi bajanya yang tadi panas kan, memang bener-bener panas. Sampai saya tuh tadi gak kuat untuk mendekat.
onde-onde. Oh gitu ya. Ya memang tempat distribusi dan besar. Ternyata kita datang di tempat yang tepat anak negeri. Ini adalah pabrik skala rumahan yang khusus membuat wajan atau penggorengan. Pertama itu dari lembaran baja yang hitam kita potong sesuai ukuran. Oh, iya. Ya pakai las ini. Pakai las. Ya ini. Jadi masnya nanti bisa potong ini tuh tak apa. Mbaknya nanti bisa bantuin. Oke, di sana ya Pak. Ya pukul. Lempengan besi baja hitam harus digambar terlebih dahulu, kemudian potong menggunakan las. Pak, ayo susah ya Pak ya? Ya susah ini, kalau nggak biasanya susah ini ya. Udah, Pak, kamera saya, Pak. Ya. Wah, ternyata emang benar-benar susah Rek untuk memotong baja yang seperti ini. Nah, anak negeri, setelah melalui proses pencetakan dan pemotongan baja sebagai proses pertama, selanjutnya potongan baja yang sudah berbentuk bulat harus dipanaskan terlebih dahulu. Eits, belum selesai. Karena dalam proses pembakaran ini, aku masih harus mengangkut sekam sebagai media pembakaran pada bagian atas wajannya. Awas, minggir, minggir. Wih, lihat tuh apinya anak negeri. Menyala yo. Nah, inilah proses pemanasan dari si bajanya. Jadi sebelum ditempa, baja dipanaskan terlebih dahulu hingga warna itu memerah. Karena itu betul-betul panas. Dan ini suhunya itu bisa mencapai ribuan Celcius pokoknya. Bekerja di tempat seperti ini memang harus tahan akan suhu yang panas anak negeri. Tuh lihat, belum lama aku di sini, baju yang aku pakai sudah basah kuyup karena keringat akibat suhu yang sangat panas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini. Setelah kurang lebih 30 menit proses pembakaran, baja harus cepat dipindahkan ke lubang cetakan untuk dibentuk. Bener-bener salut aku sama pekerja di sini. Meski kebanyakan usia pekerja yang tak lagi muda, tapi tenaga mereka masih sangat kuat loh untuk memukul baja yang panas ini. Oh iya anak negeri, mayoritas masyarakat di sini memang berprofesi sebagai pengrajin wajan, tapi yang masih tradisional alias tidak menggunakan alat pres. Ya hanya di tempat Bapak Rindi ini anak negeri yang masih bertahan hingga 3 generasi. Jadi bajanya yang telah dipanaskan memang benar-benar panas. Sampai saya tuh tadi gak kuat untuk mendekat. Selanjutnya ini adalah proses penempaan. Itu gunanya untuk membentuk baja itu biar menjadi lengkungan seperti itu dan terlihat bentuknya. Di proses penempaan ini, Sabrina ternyata tidak mau ketinggalan. Dia mau coba memukul baja menggunakan palu yang beratnya hampir 5 kg ini. Rin, yeah. Wah, kena nih. Udah Mas Habib. Udah capek? Waduh, pakai ditanya capek bener Pak. Ya sebenarnya saya udah ada, udah jadi bisa lihat. Waduh, Bapak ini nggak ngomong dari tadi Pak. Ya. Mau bikin onde-ondean sampai mandi keringet seperti ini Pak. Ya, sudah. Mari. Silakan. Ini Pak ya. Aduh, keringet tenanan nih kira. Waduh. Ini Mas Habib yang udah jadi. Ini Pak. Ya. Nggak ngomong dari tadi toh Pak. Tinggal pakai aja. Brin, Sabrina. Ayo. Aduh, Kis bener wajannya yang ini. bener-bener. Ini ya? Iya, Mas. Gede sepertinya ya. Ya cocok ini untuk DOD. Yaudah Pak, ini boleh saya bawa Pak? Ya silakan dicoba. Ayo Brin. Dan terima kasih bantuannya tadi ya. Waduh, sami-sami Pak. Ini kalau betong ya Pak ya. Makasih ya Pak udah bohongin kita Pak. Ayo Brin. Ayo Brin, Brin. Teko endi ae kok suwe temen? Ini Bu, saya tak bawain wajannya. Pesan bikin sendiri tadi ya Bu. Oh iya, taruh aja di atas tunggu. Langsung sana. Ya, langsung nyala apinya. Harus bikin ini dulu tadi. Tuh kan bener, ibu-ibu sudah pada nunggu. Jadi langsung aja yuk kita beraksi. Mumpung lagi di Mojokerto nih Rek, kita mau bikin salah satu jajanan yang legendaris, yaitu onde-onde. Jajanan ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit loh, dan masih populer hingga sekarang. Uniknya ini, kita masak gede, masak besar, pakai wajan yang besar tentunya. Nah sambil aku siapkan apinya, Pengen kita aja lihat ya. Brina dan ibu-ibu yang sedang siapkan bahan pelengkapnya.
Campurkan tepung ketan putih dengan air, kemudian tambahkan gula pasir secukupnya dan juga garam. Nah, biar tambah gurih, selain penambahan garam, kata ibu juga sangat penting untuk menambahkan santan kelapa dan juga susu bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian tekan-tekan adonan hingga kalis, agar tidak lengket saat dibentuk nanti. Adonan sudah siap, sekarang aku mau buat isiannya dulu yo, bersama Dek Brina yang ayu ini. Yaps, untuk isiannya kita menggunakan kelapa parut yang disangrai sampai setengah kering dan sedikit keluar minyak. Menyangrai kelapa parut seperti ini tidak semudah yang dilihat. Harus terus diaduk agar tidak gosong. Nah, kali ini proses pembuatan enten-enten atau isian. Biasanya kita bikin pakai kacang hijau, tapi kali ini kita spesial buat dari kelapa. Namanya enten-enten Mas. Ini malah yang zaman dulu ya? Betul, ini yang spesial malah, Dan legendaris. ini loh, ini nggak boleh terlalu matang kan? Nggak boleh, ini nggak boleh terlalu kering. Jadi Bu, ini udah cukup belum? Ini udah matang ya Bu ya? Udah ya Bu ya, angkat ya Bu ya. Ya wes yuk. Ambil sedikit adonan tadi, kemudian pipihkan. Ini sih gampang Bu. Pokoknya serahkan aja sama aku. Sebenarnya Bu, cukup ya? Ini ya. Ini nanti ini kan masih dikasih isian itu. Iya. Oh gitu ya Bu? Siap. Setelah dipipihkan, kemudian isi adonan menggunakan enten-enten atau kelapa parut yang sudah dimasak tadi. Terus lakukan secara berulang-ulang hingga adonan hamis dan membentuk bulatan kecil. Wes, akhirnya goyangnya Bu ya? Oh iya, senang goyang-goyang. Pelan-pelan ya. Intre nih, apa jenenge? Interi. Biar. Oh ya. Jangan terlalu. Jangan gitu. Jangan gitu. Diputer-puter aja. Pada zaman dulu, onde-onde dibawa oleh pedagang Tiongkok yang berlabuh di Nusantara sekitar abad ke-12 dan terus bertahan hingga saat ini. Bahkan menjadi salah satu julukan kota Mojokerto ini anak negeri. Ya, tolong digoreng ya. Ibu. Ini Mas Afif. Iya, bantu. Goreng bareng. Jangan gampang nggih. Nah, iki anak negeri. Proses menggoreng dengan wajan sebesar ini memang memerlukan minyak yang sangat banyak. Tapi tenang, karena menggoreng onde-ondenya jadi bisa cepat selesai. Wajan yang terbuat dari besi baja hitam jelas memiliki banyak keunggulan, yaitu anti lengket dan juga lebih tahan lama, alias awet. Besi baja hitam juga dapat menghantarkan panas dengan baik, sehingga masakan akan cepat matang. Onde-onde Mojokerto siap dibawa ke lokasi gunungan untuk ikut memeriahkan acara kirap budaya nanti. Nah, ini kita udah persiapkan onde untuk dibikin gunungan. Gunungannya besar sekali, Rek. Rek, diwangi yo, dipasang yo. Yuk, kene yo. Nah, ini diambil. Lihat tuh anak negeri, pemuda-pemudi di sini semangat banget yo buat bantu masangin onde-onde yang aku buat tadi. Gunungan onde-onde sudah siap. Sekarang waktunya kirap dimulai. Ayo Rek, angkat gunungannya. Kirap dimulai dengan meninggalkan halaman rumah rakyat. Semua berbaris rapi dan terlihat penuh semangat. Kalau begitu, aku juga nggak mau kalah semangat ah. Lihat tuh anak negeri, gunungan onde-ondenya terlihat sangat gagah yo. Nah, for your information nih, kalau di Indonesia, onde-onde sudah ada sejak zaman Majapahit. Tak hanya gunungan onde-onde dan juga bendera dengan panjang 250 meter, kirap kali ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan seni lainnya, seperti musik tradisional dan juga barongsai. Selesai kirap, acara selanjutnya adalah memanjatkan doa di pinggir Sungai Brantas, sungai yang menjadi bukti kejayaan Majapahit sebagai jalur perdagangannya. Prosesi saat ini adalah prosesi larungan yang mana tujuan untuk
memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan larung saji nanti itu bermaksud adalah untuk membuang sengkolo atau kesialan seperti itu. Selesai acara doa di pinggir Sungai Brantas, sekarang waktunya masyarakat berebut gunungan onde-onde. Walah, seru banget yo anak negeri. Masyarakat sangat antusias sekali mendapatkan onde-onde yang ada di gunungan. Nah, selesai berebut gunungan, puncak acara ini adalah pengibaran bendera merah putih raksasa dari atas jembatan yang ada di Sungai Brantas. Siap? Lihat baik-baik yo anak negeri. 1, 2, 3. Tuh, lihat anak negeri. Bendera merah putih berkibar dengan gagah. Sungguh pemandangan yang indah yo. Jadi, kita sebagai generasi muda penerus bangsa juga harus terus berani, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negeri tercinta ini. Dan inilah puncak dari kirap pemuda di bumi Mojopahit, yaitu pengibaran bendera merah putih di atas jembatan Sungai Brantas. Ini dia nih anak negeri, keseruan lainnya yang ada di Mojokerto, yaitu tree climbing yang sebentar lagi akan aku lakukan bersama teman-teman dari RCI Mojokerto. Nah, jadi setelah semua dipersiapkan, yang paling penting ini kita harus tahu tekniknya untuk menggunakan harness ini. Otomatis kalau ke atas kita butuhkan tenaga. Nah, kalau udah tekniknya bener, pasti mudah ya Mas ya, naiknya Mas ya. Oh iya, aku dan Sabrina sengaja memanjat pohon kemiri ini untuk bantu warga yang biasa mencari kemiri di bawah pohon ini. Nah, untuk memanjat pohon sebesar ini memang tidak mudah. Makanya, aku dan Sabrina sengaja mengajak teman-teman pecinta tree climbing yang memiliki alat komplit. Tree climbing ini, Rek, adalah kegiatan yang lagi digemari atau digandrungi oleh para pemuda-pemuda pecinta alam. Dan itu dia aman ya, safety, karena kita udah pakai harness yang sudah menjaga keamanan kita. Ini si Sabrina udah di atas, saatnya aku beraksi, Rek. Sekarang giliran aku yang naik anak negeri. Doakan aku yo. Ternyata nggak semudah yang aku bayangkan anak negeri. Aku harus menarik dan menahan beban tubuhku agar terus bergerak ke atas. Bener-bener memacu adrenalin, Rek. Ini baru naik, kita aja udah menguras tenaga. Nah, ini untuk ke atas lagi. Ini masih 15 meter lagi. Yang penting alon-alon asal kelakon. Yang artinya pelan-pelan tapi pasti. Dan tuh lihat anak negeri, akhirnya sampai juga yo aku di atas pohon ini. Akhirnya setelah perjuangan kurang lebih nih kita naik di pohon yang tingginya itu bener-bener tinggi, kurang lebih 20 meter ya Mas ya. Wah. Tapi setelah sampai di atas, gimana perasaan Nurdin? Terbayarkan dengan view yang cakep nih Mas Afif. Indah sekali, Re. Ini salah satu alternatif kalau kita mau lihat pemandangan landscape yang berbeda ya. Betul. Nah, dengan cara seperti ini nih. Oh iya anak negeri, kegiatan tree climbing ini tak hanya sekedar olahraga loh, tapi juga bisa dijadikan rekreasi. Karena kita juga bisa menikmati indahnya alam sekaligus sejuknya udara pegunungan di daerah Pacet ini dari atas pohon. Bu, tadi apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Kemiri, Bu. Salah, itu pohon kemiri. Pohon kemiri, Bu. Salah ternyata. Ayo, dibantu ya? Ayo, gimana? Bu, saya bantu dari atasnya, Bu ya. Tak goyang-goyang ya, Bu, pohonnya, Bu. Bener kan anak negeri? Ada warga yang sedang cari kemiri di bagian bawah. Mumpung sudah di atas pohon, kita segera bantu aja yuk. Biar hasil kemiri yang didapat ibu-ibu di bawah sana lebih banyak. Bentar, seru-seruannya udahan dulu yo. Sekarang kita bantu Bu Sumirah yang sedang cari kemiri. Karena pohon kemiri ini sangat besar dan tinggi, kita bisa bantu dengan cara menggoyang-goyangkan dahan pohonnya agar kemiri berjatuhan. Ayo Bu Sumirah, ambil yang banyak yuk kemirinya. Oh iya anak negeri, tahu nggak?
Kalau pohon kemiri ini ternyata berasal dari Malaysia loh. Namun berkat pohonnya yang kuat, kemiri cepat menyebar di daerah Asia lainnya, baik yang bercurah hujan tinggi maupun rendah. Oh iya anak negeri, karena pohonnya yang tinggi, kemiri jarang ada yang memetik. Warga hanya menunggu kemiri jatuh ke tanah. Lihat aja tuh Bu Sumirah, meski umurnya sudah tidak lagi muda, Bu Sumirah masih semangat untuk memungut kemiri. Karena hasilnya yang tidak seberapa, Bu Sumirah tidak menjual kemiri ini ke pengepul, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dapur sendiri untuk memasak sehari-hari. Ya sudah, karena sudah lumayan lama di atas pohon, kemiri yang jatuh juga sudah banyak. Sekarang waktunya aku dan Sabrina turun. Ayo Brin, hati-hati yo. Alhamdulillah ya Mbak nggih. Hasilnya banyak iki lho. Yang jatuh dari banyak Mbak ya. Wah, ini tak bantu mecahin ya Mbak. Iya. Ya wis, ayo. Ayo. Sekarang kita mau menyusuri sungai karena kita mau mengantarkan kemiri ini ke ibu-ibu ya. Jadi kalau jalan ini cukup lumayan jauh, makanya kita memanfaatkan aliran sungai dengan menyusuri sungainya menggunakan ban ini ya. Iya, meluncur. Selain mempercepat waktu sampai tujuan, aktivitas bertubing seperti ini juga sangat seru sekali loh anak negeri. Seru banget. Memiliki variasi aliran dari lebar hingga menyempit dan juga bebatuan yang tersebar di sungai ini membuat sepanjang jalan dihiasi arus yang lumayan deras. Air di Sungai Kromong yang berada di Desa Pacet ini seger banget yo. Jadi makin semangat aku. Ayo Brina, sebentar lagi sampai kita. Nah, anak negeri, itu Ibu dan Mbak Injil sudah makin kelihatan. Loh. Tapi kok malah bablas? Brina, kita kelewatan ini. Udah nunggu lama tadi Mbak. Soalnya lumayan jauh ya, ternyata ya. Aduh. Ini loh tak bawain. Untung aja Mbak Injil sigap membantu aku dan Brina. Jadi selamat deh. Kemiri yang kami bawa juga aman, nggak ada yang hanyut. Nah anak negeri, ini kita lagi ngebantuin mecahin kemiri menggunakan alat yang cukup unik, cukup sederhana. Nama alatnya ini adalah capitan, tapi ini dapat melindungi tangan kita agar tidak kena pukulan batunya. Dan kemiri itu yang dimanfaatkan dalamnya ya, seperti ini. Jadi mecahnya harus hati-hati, harus utuh seperti ini kali. Karena kalau pecah atau remuk kayak punyanya si Sabrina, itu nggak laku anak negeri. Tapi tenang Brina, kemiri yang rusak tetap masih bisa dimanfaatkan kok. Kalau masyarakat di sini biasanya membuatnya menjadi vitamin rambut supaya tumbuh sehat dan subur. Ini Rek, kita lagi mau bikin minyak rambut secara alami dengan menggunakan kemiri. Ini kemirinya kita bakar terlebih dahulu biar nanti keluar minyaknya ya. Betul. Wes, lagi dibakar ya. Ayo. Proses pembakaran kemiri ini juga tidak terlalu lama kok. Cukup bakar selama 15 menit saja. Setelah itu, ambil kemiri yang sudah berubah warna menjadi kehitaman. Lalu gosok menggunakan jari pada bagian dalam kemiri. Kemudian tinggal dioleskan ke kulit kepala sembari dipijat. Jahit lagi. Ternyata kandungan minyak pada kemiri itu dapat menyuburkan dan menghitamkan rambut. Dengan cara mengaplikasinya itu cukup mudah sekali anak negeri. Seperti ini. Lalu dihaluskan langsung ke kulitnya seperti ini. Eits, ada satu lagi nih manfaat kemiri anak negeri, yaitu dapat mengatasi masalah ketombe yang membandel. Manfaat ini diperoleh dari kandungan asam linoleat dalam minyak kemiri yang bersifat anti radang. Wih, mantap juga ternyata. Loh, lah ibu mau nyanyi kok. Fokus nyai kemiri kok malah bilang ya. Loh. Oh, sudah. Ibu iki mau nyanyi kok malah. Sik ora. Langsung manjur yuk Mbak ya. Manjur Mas. Pak. Anjir apa toh? Coba. Wih, maksud aku iki. Manjur iki. Langsung Iki. nambah urung. Mas ya. Tinggal
tingkat kegandengan itu maju terus. Waduh, 100% maksimal ini Mas. Iki bener.